Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Perkenalkan, nama saya Isnur. Bidang saya adalah pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Kenapa saya mendalami bidang ini? Karena saya melihat sahabat-sahabat semuanya banyak yang sakit, tapi sudah bolak-balik ke rumah sakit, bukannya sembuh, tapi penyakit bertambah. Nah, di situ saya belajar dari situ, kenapa, ada apa dengan pengobatan kita ini. Dan kemudian saya juga ngambil hikmah dari pernyataan medis, penyakit-penyakit kronis tidak bisa disembuhkan. Obat hanya mengatasi gejala. Itu yang menjadi keresahan saya, sahabat. Jadi saya berpikir otak, berpikir secara logika. Kemudian saya pelajarin dari Al-Quran, dari hadis, ya, walaupun istilahnya nggak lulus ya, nggak pakai ujian, tapi saya pelajarin terus, saya dalamin terus. Ternyata betul ya, semua Allah sudah berfirman, semua penyakit ada obatnya kecuali kematian. Nah, kita gali lagi, kenapa Allah sudah berfirman seperti ini. Kita sebagai manusia yang diberi akal sehat, kita cari. Nah, kenapa saya memakai obatnya adalah tanaman obat. Tanaman obat adalah obat yang Tuhan ciptakan, dan itu menjadi salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyamai ciptaan Tuhan. Yakin, kita percaya bahwa tanaman obat sebagai penyembuh, pasti Tuhan menyembuhkan. Tapi kalau kita tidak percaya, ya kita tidak akan kita sembuhkan. Oke sahabat, kenapa tanaman obat sebagai obat penyembuh, obat medis sebagai mengatasi gejala? Karena apa? Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa, beribu-ribu jenis tanaman obat Tuhan ciptakan. Ada yang pahit, ada yang beracun, ada yang berlendir, ada yang berduri, ada yang panas, ada yang hangat, ada yang pedas. Semua punya spesifikasinya masing-masing, karena penyakit punya karakteristiknya masing-masing. Oke, dari awal mula saya terjun dalam bidang ini, pertama ya, dari kecil saya memang tidak menyukai obat. Dari kecil saya tidak pernah menyukai obat, dan saya tidak pernah minum obat. Tidak pernah, kalau bilang tidak pernah ya pernah ya, dulu waktu kecil mungkin, tapi sering saya buang. Kalau obat itu, kalau saya disuruh orang tua minum itu saya buang. Nah, kemudian latar belakang dari kakek, ibu saya Sunda Aki, dan lain sebagainya, beliau-beliaunya terjun juga dalam pengobatan-pengobatan seperti ini. Nah, mungkin Tuhan sudah memberi suatu kelebihan pada saya, sehingga saya lanjutkan. Jadi saya mendalamin tentang tanaman obat. Ya, dalam istilah ininya seorang herbalis. Ya, herbalis memang dituntut untuk paham betul apa kandungan zat tanaman obat, jenis-jenis tanaman obat, dan kita juga harus paham tentang karakteristik penyakit. Kita juga harus menguasai penyakit. Dan itu kita kalau bukan hanya herbalis, hanya meracik saja, tapi kita juga harus mempelajari gejala penyakit. Semua penyakit ditimbulkan dari apa, penyebabnya kita harus paham betul. Jadi jangan cuman meracik, karena banyak sahabat-sahabat juga nggak paham tentang penyakit asal meracik ya, karena turun-temurun atau warisan leluhur. Oke sahabat, apa itu tanaman obat? Sekali lagi, tanaman obat atau disebut herbal. Nah, kalau saya jarang sekali memakai kata herbal, tanaman obat, karena herbal yang asli berbentuk akar, batang, daun, bunga, dan biji. Asli, berbentuk asli. Kita tidak melalui proses kimiawi, diproses sedemikian rupa, tidak. Tuhan sudah cukup, sudah sempurna memberi kandungan zat. Jadi antara walaupun satu tanaman dengan tanaman lain, walaupun sama, tetap kandungan zatnya berbeda-beda. Karena apa? Allah Maha di atas segalanya, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menyamai ciptaan Tuhan. Nah, kemudian riwayat saya mendalamin ini karena waktu itu pertama kali saya sembuhkan sahabat sendiri penderita kanker payudara. Itu tahun 2000
aduh saya lupa ya, tahun 2000 berapa gitu kan. Akhirnya apa, beliau ini berbagi ke saudara, ke teman-temannya, akhirnya banyak. Kemudian saya terapkan juga yang sinusitis sembuh, yang sudah kronis, yang sudah sampai ke meningitis, radang selaput otak, itu juga alhamdulillah sembuh. Kemudian ada yang divonis dokter reumatoid artritis kronis, sudah tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya lagi, alhamdulillah sembuh. Yang burger disease, yang sudah dipotong kakinya kemudian menjalar ke tangan, juga tangannya mau dipotong, alhamdulillah tidak jadi dipotong. Nah itu akhirnya banyak sekali permintaan, banyak sekali yang percaya dengan apa yang saya sampaikan ya. Tapi bukan obat ya, soal penyakit, faktor penentu bukan obat, tapi diri kita sendiri yang mau merubah. Oke sahabat, kita kembali ke tanaman obat. Tanaman obat, tanpa kita tanam pun Tuhan sudah menyediakan di mana-mana, bahkan di tembok, di pekarangan rumah, di halaman-halaman, di semak-semak, itu semuanya rata-rata tanaman obat seperti gulma. Kenapa? Karena di akhir zaman banyak sekali orang yang sakit, Tuhan sudah sediakan. Tapi kita ini sekali lagi suka meremehkan, suka mencemooh, suka tidak percaya, lebih percaya dengan medis, lebih percaya dengan manusia. Sehingga apa? Kita berobat bolak-balik, uang habis, penyakit bertambah. Obat bertambah, sembuh tidak, sengsara. Kenapa? Dalam keyakinan kita saja kita tidak percaya dengan Tuhan. Oke sahabat, tanaman obat sebagai obat penyembuh. Obat medis memang dibutuhkan juga untuk mengatasi gejala. Kalau mau sembuh, percaya obat yang Tuhan ciptakan sebagai penyembuh sembuh. Tapi kalau kita nggak percaya, Tuhan juga tidak akan sembuhkan. Sahabat, Tuhan menciptakan berbagai jenis, beribu-ribu jenis ya, dan punya manfaatnya masing-masing. Ya di berbagai negara, di Indonesia saja ada satu daerah dan daerah lain kadang namanya berbeda. Itu juga berbeda juga, apalagi di negara-negara, di negara lain. Ya kita di Indonesia ini memang banyak sekali, tapi rata-rata dari luar negeri. Contoh daun sirsak. Daun sirsak itu dari benua Amerika Latin. Ya, gadung Cina, namanya juga gadung Cina, dari Cina. Semuanya berkembang biak. Ya, sejarahnya nanti kita bahas yang akan datang. Cuman ya gitu aja manfaatnya. Manfaat tanaman obat adalah sebagai obat penyembuh. Oke, kalau mau sembuh penyakit, silahkan berobat pada obat yang sudah Tuhan ciptakan. Yakin, insya Allah 1000% saya yakin sembuh. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan. Tapi itu juga harus ditunjang dengan perubahan pola pikir, pola makan, pola hidup. Nah kemudian tanaman obat harus diracik ya sahabat. Harus diracik, bukan saja satu macam tanaman obat, tidak seperti kanker daun sirsak aja atau kayu bajaka, tidak akan pernah bisa. Jadi harus diracik sedemikian rupa karena untuk memenuhi unsur-unsur zat yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Ya, tanaman obat satu fungsinya mendetok, kedua meregenerasi, kemudian mengistirahatkan, kemudian meregenerasi. Jadi harus ada unsur-unsur antara rimpang, akar, daun, biji, semuanya harus lengkap. Rempah-rempahnya semuanya harus lengkap sehingga bisa benar-benar menyembuhkan. Oke, sahabat, sampai di sini saja ya. Sampai ketemu di postingan selanjutnya atau video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.